Sahabat hikmah di balik kisah, hari ulang tahun semestinya jadi hari yang membahagiakan. Namun bagi Rian Haryanto, hari ulang tahunnya justru berujung maut. Saat tengah merayakan ulang tahun yang ke-16, pelajar SMK ini tewas tenggelam. Niat ingin memberikan kejutan ulang tahun, teman-temannya menjeburkan Rian ke Underpass Kulur, Kulon Progo, Yogyakarta. Saat mengetahui bahwa Rian tidak bisa berenang, teman-temannya kemudian berusaha menolong. Namun naas, upaya pertolongan gagal. Kedua teman Rian, yakni Ramli dan Tegar, ikut tenggelam di air sedalam lebih dari 3 meter. Nyawa Rian dan Tegar tak tertolong. Sementara Ramli selamat dan langsung dilarikan ke RSUD Wates. Mendengar kabar duka ini, kedua orang tua korban syok berat. Keluarga Rian ternyata telah menyiapkan pesta tumpeng kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun putra sulungnya. Kembali di Hikmah di balik kisah, sebuah kisah yang tragis sekali Pak Ustadz. Iya. Harusnya itu menjadi momen yang membahagiakan, Iya. malah berubah menjadi penuh tangis. Betul. Begitu. Nah Pak Ustadz, ini kan kebiasaan kadang-kadang ya, Betul. ulang tahun pengennya ada surprise Iya. gitu. Nah, bagaimana sih hukum dalam Islam dalam soal perayaan ulang tahun Pak Ustadz? Boleh-boleh saja para pemirsa Net TV yang saya cintai. Boleh-boleh saja. Karena memang tidak ada aturan spesifik dalam agama Islam. Merayakan, nah inilah ya, kita harus sudah mulai mentradisikan ulang tahun yang dirayakan dengan tiup lilin misalnya, dengan berbagai macam pesta fora misalnya, diganti dengan sesuatu yang punya nilai manfaat. Dalam Islam disebut milad. Kelahiran seseorang itu disebut milad. Maka ucapan kepada orang yang lahir, barakallahu fi umrik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam umurmu. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa Tuhan tiap hari Senin puasa?" Kata Nabi, "Aku tiap hari Senin puasa karena memang ingin memperingati hari kelahiranku. Atas dasar inilah maka dibolehkan memperingati milad seseorang. Tentu dengan tradisi-tradisi yang di dalamnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Bukan hal-hal yang sifatnya malah mubazir. Apalagi kemudian di dalamnya sampai merugikan. Baik merugikan diri sendiri maupun menghilangkan nyawa orang lain. Hukumnya boleh-boleh saja. Tapi yang terpenting adalah isi dari acara memperingati milad seseorang tentu dilakukan tidak keluar dari ajaran-ajaran agama Islam. Misalnya dalam milad memperingati hari ulang tahun seseorang diadakan acara santunan anak yatim. Bukankah ini sudah dikerjakan dan dilakukan oleh sebagian kita umat Islam? Atau diisi dengan pengajian-pengajian. Hal-hal seperti ini akan membawa, insya Allah akan membawa keberkahan bagi yang berulang tahun. Kita semua kan yakin Pak Ustadz ya, kalau surprise atau candaan itu tidak dilakukan dengan sengaja Ya. gitu. Ya namanya juga bercanda, Bercanda. tapi ternyata berujungnya tidak diinginkan begitu. Menghilangkan nyawa ya. Nah, Pak Ustadz, sebenarnya bercanda dalam Islam itu harusnya seperti apa? Bercanda dalam agama Islam tidak dilarang para pemirsa. Karena Nabi, salah satu contohnya, Nabi orangnya tuh jenaka. Beliau orangnya riang, senang dengan sesuatu yang bersifat jenaka. Itu artinya Islam ini bukan agama yang serius melulu. Bercanda boleh, tapi tentu dengan ada batasan-batasannya. Misalnya, Nabi pernah dalam satu kesempatan menyampaikan kepada sebagiannya ibu-ibu yang sudah umur, sudah uzur, mendekati nenek-nenek lah kalau bahasa kita sekarang. Nabi pernah bilang begini, ibu-ibu yang usianya sudah lanjut, mohon maaf, nanti di sorga nggak bakalan ada ibu-ibu yang usianya sudah lanjut.
Bahasa kitanya, di sorga itu nggak bakalan ada nenek-nenek. Seorang ibu yang usianya sudah lanjut protes, "Ya Rasulullah, kalau gitu saya nggak bakalan masuk sorga dong." Nabi senyum. Kata Nabi, "Bu, di sorga itu nggak akan pernah ada orang tua, apalagi nenek-nenek. Karena di sorga itu semua orang akan kembali muda selama-lamanya, termasuk ibu. Ibu akan dikembalikan pada usia-usia mudanya." Mendengar jawaban ini tertawalah si ibu tersebut. Artinya ini menandakan bahwa Islam sendiri tidak melarang canda dan tawa, tetapi sesuai dengan porsinya. Bahasa kitanya tentu jangan melampaui batas dan kelewatan. Allah alam. Kalau begitu izin dirangkum nih ya Pak Ustadz Ya, ya. silakan. Jadi intinya kalau misalnya kita ingin merayakan hari lahir dengan sukacita, Boleh itu saja. diperbolehkan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita merayakannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Minimal untuk diri sendiri. Betul. Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW memperingati hari miladnya dengan berpuasa. Dan ketika kita hendak bercanda dengan teman begitu kan, itu juga tidak apa-apa asalkan tidak melewati batas Pak Ustadz ya, supaya kemudian tidak berujung pada kemalangan. Luar biasa. Inilah hikmah di balik kisah. Akan selalu menjumpai Anda setiap pagi hanya di Net. Waktunya saya dan Pak Ustadz Fikri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.